Halo semuanya, perkenalkan namaku Aurelia Salsabila Salsabita. Aku dari kelompok B1 dengan NIM G00233030. Jadi pada video kali ini aku akan bahas organ dari esofagus sampai ke gaster. Kalian pernah dengar gak sih kalau ada orang yang dia itu ada sakit yang dari seperti terbakar di daerah regio epigastrika sampai ke tenggorokan. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang organ esofagus sampai gaster itu. Yang pertama aku mau jelasin tentang anatomi organ esofagus. Jadi panjang esofagus tuh kurang lebih 25 cm dan tersusun dalam 3 bagian. Yang pertama tuh ada pars cervicalis, lalu ada pars thoracica, lalu ada pars abdominalis. Nah, pars cervicalis tadi itu 5-8 cm. Kalau yang thoracica dia itu 16 cm. Kalau yang abdominalis dia itu 1-4 cm. Nah, pars cervicalis ini tuh bersebelahan dengan kolumna vertebralis. Dan pars thoracica tuh melintasi arcus aortae yang bersebelahan sisi kiri dan berjalan bersama bronkus. Pars abdominal tuh dimulai setelah melewati hiatus diafragma. Nah, penyempitan esofagus. Jadi penyempitan esofagus itu yang pertama tuh ada kontriksi servikal atau angustia superior. Nah, setinggi vertebra cervicalis 6. Jadi itu dia setinggi ini. Lalu lalu yang kedua tuh ada kontriksi aortobronkial atau angustia media, yaitu setinggi vertebra thoracalis 5. Lalu yang ketiga ada kontriksi diafragmatika atau angustia inferior, yaitu setinggi vertebra thoracalis 10, yaitu pada hiatus esofagus. Terus di bawah sendiri itu ada gastroesophageal junction atau muara esofagus di ventriculus karena adanya musculus sphincter cardiaci. Itu. Terus nah, ini penyempitannya tuh di sini, sama ini. Tadi ada esophageal sphincter yang gastroesophageal junction. Lalu lapisan dinding esofagus sendiri tuh ada 4. Yang pertama ada tunica mucosa yang terdiri dari epitelium, lamina propria, lamina muscularis, mucosa. Lalu yang kedua adalah lapisan submucosa. Lalu ada tunica muscularis, ada sirkular sama longitudinal, terus ada tunica adventitia. Terus lanjut kita ke gaster. Jadi gaster sendiri itu punya 4 regio. Yang pertama tuh ada pars cardia. Terus dia itu tempat muara esofagus di ventriculus. Lalu yang kedua ada fundus ventriculi. Lalu dia ada fundus ventriculi itu bagian menonjol ke kranial di sebelah kiri ostisium cardiacum. Setelah itu dia ada corpus ventriculi, yaitu tuh bagian dari tempat muara esofagus sebagai tempat berkauda, merupakan bagian terbesar dari ventriculi. Terus yang keempat ada pars pyloricum, yaitu terdiri dari antrum pyloricum dan canalis pyloricum dan tempat akhir ventriculus. Ya, ini antrum pyloricum, canalis pyloricum, ini tadi fundus ventriculi, ini ada cardia. Terus lanjut. Jadi tampak luar gaster tuh mempunyai struktur. Yang pertama tuh ada curvatura mayor. Ini curvatura mayor. Lalu dia ini tuh tempat perlekatan ligamen gastrolinealis dan omentum maius. Terus ada curvatura minor. Ini curvatura minor. Dia tuh tempat kelekatan omentum venus. Terus selanjutnya ada incisura cardialis. Incisura cardialis itu ini. Dia itu sudut yang dibentuk
yang dibentuk ketika esofagus masuk ke ventriculus. Lalu yang keempat dia ada incisura angularis ini dilakukan pada curvatura minor ya. Ini tadi curvatura minor dia lekuk di sini. Terus dinding gaster sendiri ini memiliki susunan dari luar ke dalam. Yang pertama tuh ada tunica serosa. Peritoneum visceral gaster ini berefleksi menjadi omentum minus ke arah hepar dan omentum maius ke arah kolon, ileum dan diafragma. Lalu ada tunica muscularis dari luar ke dalam, yaitu yang pertama ada stratum longitudinum, yaitu pada regio pylorus menebal menjadi ligamentum pyloricum. Lalu stratum circulacum pada daerah duodenopyloricae menjadi sangat tebal membentuk musculus sphincter pyloricus. Terus yang ketiga stratum oblique, yaitu pada daerah curvatura minor membentuk kanalis gastrico-Waldeyer. Kanalis itu menghubungkan pas kardiaka dengan pylorus tanpa singgah ke daerah gaster. Selanjutnya aku mau coba jelasin tentang neurovaskularisasi dari esofagus. Di sini tuh ada arteri. Jadi sepertiga superiornya itu oleh ramus esophagealis, yaitu arteri tiroidea inferior. Ini nih, ramus esophagealis, arteri tiroidea inferior. Lalu sepertiga medianya itu oleh aorta descendens thoracica, yaitu arteriae bronchialis dextra et sinistra. Itu dia aorta descendens dextra et sinistra. Nih. Terus selanjutnya sepertiga inferiornya tuh ada arteri gastrica sinistra. Jadi sepertiga inferiornya itu arteri gastrica sinistra nih. Selanjutnya untuk vena, dia itu sepertiga superiornya oleh vena tiroidea inferior nih. Lalu sepertiga medianya itu oleh vena azygos ini. Lalu sepertiga inferiornya dia oleh vena gastrica sinistra. Jadi sepertiga inferiornya dia itu oleh vena gastrica sinistra. Terus plexus esophagealis itu parasimpatisnya dia oleh nervus vagus, lalu simpatisnya itu truncus sympathicus, nervus palanicus maius. Itu. Jadi arteri selanjutnya kita ke gaster. Jadi arteri yang memvaskularisasi gaster itu berasal dari cabang truncus coealicus. Yang pertama tuh ada arteri gastrica sinistra. Ada arteri gastrica sinistra. Ini arteri gastrica sinistra. Jadi selanjutnya ini adalah vaskularisasi dari gaster. Jadi arteria yang memvaskularisasi gaster ini yaitu berasal dari cabang truncus coealicus. Jadi yang pertama tuh ada arteri gastrica sinistra. Dia tuh berasal dari truncus coealicus, yaitu arteri ini tuh berjalan dari superior dan lateral sinistra untuk mencapai esofagus, lalu berjalan turun di sepanjang curvatura minor gaster. Jadi arteri ini tuh memvaskularisasi sepertiga inferior esofagus dan bagian kanan atas gaster. Gitu. Gastrica sinistra. Selanjutnya ini arteri gastrica sinistra. Selanjutnya arteri gastrica dextra. Arteri gastrica dextra. Nah, dia ini tuh berasal dari arteri hepatica communis. Jadi arteri itu berjalan ke lateral sinistra itu di sepanjang curvatura minor dan memvaskularisasi bagian kanan bawah gaster. Gitu. Terus selanjutnya arteri gastricae brevis, yaitu berasal dari arteri lienalis.
pada hilum lineale dan berjalan ke anterior di dalam ligamentum gastrosplenicum untuk memvaskularisasi fundus gastricum. Jadi dia ini tuh merupakan cabang dari berasal dari arteri lienalis gitu. Terus selanjutnya ada arteri gastromentalis sinistra. Ini gastromentalis sinistra. Ini tuh berasal dari arteri lienalis pada hilum lienale dan berjalan ke anterior di dalam ligamentum jadi ada ini tadi arteri gastroomental sinistra, itu berasal dari arteri lienalis pada hilum lienale dan berjalan ke depan di dalam ligamentum gastrolienale untuk memvaskularisasi gaster sepanjang bagian atas curvatura mayor. Terus selanjutnya ada gastromentalis dextra. Ini gastromentalis dextra. Ini tuh berasal dari arteriae gastroduodenalis, cabang dari arteri hepatica communis tadi. Terus arteri ini tuh berjalan ke lateral sinistra dan memvaskularisasi gaster sepanjang bagian bawah curvatura mayor. Tuh. Terus selanjutnya ada vena. Vena di sini ada vena gastrica dextra et sinistra, yaitu bermuara langsung ke vena portae hepatis. Jadi ada vena gastrica. Jadi ada vena gastrica dextra sama gastrica ini dextra ini sinistra. Setelah itu ada vena gastrica breve dan vena gastromentalis sinistra. Jadi ini bermuara ke vena lienalis. Ada gastrica breve sama gastrica sama vena gastromentalis sinistra. Vena gastromentalis sinistra sama vena ini. Terus selanjutnya ada vena papilloricus. Ini cabang dari vena gastrica dextra, digunakan untuk mengidentifikasi pus papilloricus. Itu. Dan inervasinya tuh parasimpatisnya itu dia itu oleh nervus vagus, kalau simpatis dia oleh nervus splanchicus majus begitu. Baik, mungkin sekian penjelasan dari aku. Terima kasih sudah menonton.